Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita diberi kesempatan kembali untuk kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari saya silakan Alisa terus tenang terlebih dahulu dan aktifkan HP masing-masing ya, supaya tidak terganggu ibadah kita. Amin. Saya silakan berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku datang memujimu. Memulai ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Nasihat mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita menyanyikan satu buah lagu lagi dari KPPK nomor 248. Kehendakmu, oh genapkan.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memohon pada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita akan mengakui segala dosa-dosa yang kita sudah perbuat, itu sengaja maupun tidak sengaja, dengan perkataan-perkataan atau perbuatan kita. Mari kita ambil saat teduh untuk mengakui doa pengakuan dosa ini. Bapa di surga, pada saat ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Sebelumnya sucikan hati kami ya Tuhan. Dengan setulus hati kami datang padamu. Kasihanilah kami anak-anakmu yang sangat berdosa ini Tuhan, untuk boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Supaya ibadah kami boleh layak di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Mungkin kami tidak sengaja berpikir atau mengatakan yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu pada pagi hari ini, memohon pengampunan dari-Mu, sehingga kamu boleh dilayakkan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, terkhususnya mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Injil Lukas Supit. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sekali lagi ampuni segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 8 ayat 5 dan 6. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari KPPK 240, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhan dalam terang firman-Nya. Bersama Tuhan dalam terang firman-Nya, Dia yang mencintai
Ya, silakan duduk kembali. Bentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Injil Supit. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan vokal grup dari Voice Cafe. Ya, saya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan menghantar kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan masih berikan. Terlebih kesempatan ya Tuhan untuk datang berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama juga kami bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Tuhan beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup yang kami hadapi setiap hari.
Tuhan berkatilah waktu pembacaan dan perenungan firman-Mu pagi hari ini. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh kebenaran yang ada. Dan Tuhan juga mampukan kami untuk dapat melakukan, mengaplikasikan firman kebenaran itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan sama-sama melihat dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya nanti mengajak kita akan membaca ini bertanggapan. Saya akan baca ayat yang ke-32, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ke-33. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus dituntut suatu komitmen dan kesetiaan yang tinggi. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kita mengalami atau kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan itu bukan hasil usaha kita. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi adalah pemberian dari Allah. Artinya satu pemberian yang diberikan bukan karena usaha kita. Entah kita itu berbuat baik, entah kita itu berderma, atau kita melakukan sesuatu yang seperti sesuatu yang baik dan dipersembahkan bagi Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tetapi keselamatan yang kita terima itu hasil dari anugerah Allah. Tetapi ketika kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan keselamatan itu di dalam Kristus, itu tidak berarti bahwa kita tidak mengalami pergumulan di dalam kehidupan. Khususnya goncangan di dalam iman kita. Tantangan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita mengalami pergumulan yang sama dengan orang-orang yang juga belum percaya dengan Kristus. Jika terjadi krisis di negara ini, ya orang percaya juga mengalami krisis. Jadi menjadi orang percaya tidak berarti bahwa
kemudian kita hidup kemudian itu jadi lancar-lancar saja. Hidup itu jadi semuanya jadi enak. Tidak demikian Bapak Ibu. Si jahat atau si iblis tidak pernah berhenti untuk selalu mencari celah untuk menggoncang iman kita, menggoyahkan iman kita. Bahkan mungkin serangannya yang paling dahsyat itu membuat orang-orang ini ragu akan keselamatan yang dia sudah terima. Nah, kita mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan ya, mencari-cari mangsa, mencari kesempatan untuk menerkam mangsanya. Digambarkan sebagai orang yang kita sebagai orang percaya harus senantiasa siap sedia, harus senantiasa berjaga-jaga. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang iblis pasti ingin berusaha untuk membuat orang yang tadinya sudah percaya kepada Kristus kemudian meragukan imannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula, khususnya di mana surat Ibrani ini ditujukan. Ada beberapa penafsiran tentang jemaat seperti apa jemaat surat Ibrani ini ditujukan. Saya setuju dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang tadinya mereka adalah orang-orang Yahudi, tapi kemudian mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mereka berkumpul sebagai orang percaya. Tapi kemudian seperti yang saya katakan di depan tadi, ternyata ketika menjadi seorang percaya, kehidupan itu tidak menjadi lebih mudah, Bapak Ibu. Ada banyak sekali tantangan, khususnya saudara-saudara yang sesama orang Yahudi. Ada guru-guru palsu juga. Juga kemudian ada aniaya-aniaya. Ada kemungkinan jemaat ini juga mereka merasakan aniaya dari Kaisar Nero pada waktu itu, yang juga tidak suka dengan ada orang-orang Kristen yang muncul, sehingga mereka adalah jemaat yang dianiaya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka menghadapi setiap tantangan sehingga mereka tetap taat dan setia sebagai pengikut Kristus? Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita lihat di dalam ayat yang 32. Di sana dikatakan, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh kamu karena bertahan dalam perjuangan yang berat, tetapi kamu tetap kuat. Jadi penulis surat Ibrani ini mengingatkan kepada jemaat, ingatlah bagaimana kamu dulu ketika menjadi percaya, tetapi kamu tetap kuat walaupun kamu mengalami aniaya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kalau saya sih memang dari keluarga Kristen ya. Jadi nggak ada aniaya memang. Bahkan di tempat di daerah kami kayak orang Kristen itu kayak raja gitu ya, karena mayoritas. Ya walaupun saya dulu SMA negeri, Bapak Ibu, kalau di SMA negeri itu kalau di sini kan, aduh, harusnya kan kalau SMA negeri itu dibiayai oleh pemerintah kan, oleh pajak yang dibayar oleh seluruh rakyat, seluruh agama yang ada. Tapi kita lihat beberapa daerah, simbol-simbol agama tertentu itu dipakai, walaupun kan nggak boleh dipaksakan. Beda Bapak Ibu dengan tempat di mana saya lahir. Orang bilang sebagai kota Kristen. Kami yang mayoritas di sana. Kalau ada pelajaran agama, teman-teman saya yang agama lain itu mereka keluar. Karena mereka dikumpulkan di satu hari tertentu dari seluruh kelas. Karena mereka hanya sedikit sekali, mereka minoritas. Kami yang banyak, mungkin kok 1-2 orang, kemudian guru agama bisa masuk. Dan guru agama sana banyak, Bapak Ibu, nggak kekurangan. Beda kan dengan kita di sini, sulit sekali. Mungkin adik-adik yang sekolah di sekolah negeri mengalami hal ini. Inilah yang dialami oleh kita orang-orang Kristen yang dikatakan sebagai minoritas. Kita ingat, penulis Ibrani ini mengatakan kepada jemaat yang sedang menderita itu oleh aniaya itu, ingat bahwa masa lalu, bahwa pada waktu dulu ketika kita percaya sebetulnya kita juga mengalami aniaya. Bapak Ibu, saya nggak tahu pengalaman Bapak Ibu menjadi seorang Kristen,
apakah dulu dari agama yang lain. Memang mungkin tidak alami aniaya dalam arti kita diusir dari keluarga, mungkin tidak diberikan haknya, atau mungkin kalau ada seorang anak di tengah-tengah keluarga yang jadi Kristen kemudian tidak lagi diberikan haknya, mungkin harta warisan, mungkin itu penderitaannya. Tapi mungkin juga ada yang lain. Ketika saya menjadi Kristen, kemudian kan nilai-nilai kekristenan itu harus kita praktekkan. Dulu mungkin Bapak Ibu, misalnya kita mau bisnis nih, ya kita masih cincai lah gitu kan, maunya cari-cari keuntungan yang sebetulnya tidak halal. Atau mungkin kita masih cari lagi, ada tempat-tempat tertentu kita harus memberikan entah itu sesajen, entah itu persembahan supaya menguntungkan usaha kita. Dan ketika kita tidak jadi Kristen, Alkitab melarang semuanya itu. Dan mungkin kita juga mengalami penurunan dalam pendapatan. Itu mungkin juga bagian dari penderitaan. Atau mungkin ketika kita jadi Kristen, kemudian ketika kita memasukkan lamaran bagi anak-anak muda yang ingin bekerja, kemudian kita didiskriminasi. Kenapa? Karena kamu adalah orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya ada satu. Nah, Bapak Ibu kenal ini orang ini? Sekarang masih hidup orangnya. Iya, ada tulisan ya di situ, bisa lihat ya. Saya sih sudah minus nih, nggak bisa lihat ya. Ya, Bapak Ibu, Pendeta Yusuf Rohani ya. Ya, dia di penjara karena dia menjadi Kristen. Dan ada satu video yang saya nonton, sebetulnya dia tidak hanya ditekan dari video yang saya tonton itu ya, tidak hanya ditekan supaya kembali ke agama yang lama, tetapi bahkan dia, Bapak Ibu, dari kesaksian itu, jadi dua cara yang dipakai. Pertama menekan, satu membujuk. Dan bujukan yang kedua itu, ya dia akui, dia hampir hampir kembali kepada imannya dan menyangkali imannya di dalam Kristus. Jadi rupanya dia dibujuk, dikatakan kamu dibiayai ke luar negeri, disekolahkan, kalau nggak salah dengan anak istri, kalian ke luar negeri saja. Nanti ada yang biayai, dikasih fasilitas lah seperti itu. Ya, tapi kamu harus menandatangani atau mengatakan bahwa kamu kembali ke iman kamu yang lama. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang disebut pemeliharaan Tuhan. Jadi dalam kesaksian itu kemudian sudah siap nih kan. Dan dia jujur waktu itu. Dia mau mengatakan itu. Walaupun dia tuh bergumul kan ya. Kan saya sudah percaya Kristus. Kenapa saya mau balik lagi? Tapi dia jujur, dia katakan, ya sudah. Ini mungkin demi stabilitas. Karena Bapak Ibu, yang mungkin kalau dulu nggak begitu. Kalau sekarang kan kita tahu ada orang yang tiba-tiba pindah agama tuh jadi bisa rusuh. Nah, dia memikirkan itu dan sudah mau sepakat nih. Sudah mau sepakat dan sudah mau tanda tangan Bapak Ibu. Kemudian dia heran sekali ya. Jadi kamu siap untuk kembali ke agama kamu yang lama. Kemudian dia dalam kesaksian dia katakan begini, saya heran, mulut saya malah mengatakan saya akan tetap percaya kepada Kristus. Walaupun sebetulnya dia nggak rencanakan itu. Nah, Bapak Ibu, ini memang sih pengalaman orang ya. Tapi ketika nonton itu saya percaya iya ya. Kalau orang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan yang menyertai orang itu. Walaupun mungkin dia sendiri sudah tergoda untuk kembali kepada imannya yang lama. Bapak Ibu, Pendeta Zubrani ini akhirnya ya dari sidang-sidang yang dia ikuti, bahkan ada masa di mana dia cerita ada sekitar mungkin setahun lebih. Dia tuh sudah ditahan, tapi belum diadili. Ya, kayaknya nggak mungkin ya. Biasa orang kan mungkin nggak sampai setahun. Ada kan penahanannya 20 hari, mungkin ditambah lagi. Tapi tidak, seorang tidak bisa kan ditahan sampai selama itu tanpa melalui pengadilan dan dinyatakan dia bersalah. Dan dia dengan rela dan oke, silakan, dan dia akhirnya dia masuk penjara Bapak Ibu. Tapi sekarang dia sudah keluar dan sampai hari ini, sejak saat
dia percaya kepada Kristus pertama kali sampai hari ini, saya melihat Tuhan sungguh memelihara imannya. Bapak Ibu, penulis Ibrani mengatakan, ingatlah kamu akan masa lalu. Ketika menerima terang itu, kamu banyak menderita. Bapak Ibu, ada banyak usukroni yang lain yang juga mereka bisa saksikan bagaimana mereka begitu menderita karena mereka pertama kali percaya kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-34 di sini dikatakan, memang kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman ketika harta kamu dirampas. Bapak Ibu, ini pergumulan yang lain. Mereka tidak dipenjara karena percaya Kristus, tetapi harta mereka itu dirampas. Tetapi ayat yang ke-34 ini mengatakan begini, bahkan ketika harta kamu dirampas, kamu menerimanya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mari kita jujur ya. Kalau harta hari ini harta kita dirampas, diambil seluruh properti kita karena kita percaya kepada Kristus, apakah kita bisa sukacita? Gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Saya jujur. Enggak, ya iya. Saya juga mungkin tidak. Tapi kan aneh, dikatakan bersukacita. Bapak Ibu, ini saya percaya Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan ini adalah kebenaran. Saya kira Alkitab tidak melebih-lebihkan atau mengatakan sesuatu yang bohong. Tetapi sekarang mari kita lihat dengan pengalaman kita secara manusia. Mungkinkah seorang bisa bersuka cita ketika ada sesuatu yang jadi miliknya itu dirampas? Kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau aplikasikan firman ini, siap bersuka cita satu hari. Amin Bapak Ibu. Aminnya dikit. Ya, kita berdoa Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan tetap ya apa yang sudah Tuhan, apa yang ada pada kita sekarang ini, ya sebagaimana ya kalau kita kan berdoa biasanya nambah. Betul kan Bapak Ibu? Kita ingin kalau kita bisa nambah, bisa tambah. Kemarin saya belajar bahasa Mandarin dari Lose Mega ya. Jadi kan saya WA dengan Lose Mega, dan Lose Mega hari ini nggak hadir ya. Jadi saya tanya supaya saya takut saya salah mengatakan tahun baru Imlek pakai bahasa Mandarin. Bagaimana Lose harus mengatakan dengan benar sesuai iman kita. Lose bilang ya, kita bisa bilang gongsi saja, tapi jangan facai. Dia bilang begini, contoh kalau hamba Tuhan ya nggak boleh bilang pacai. Oh bagaimana? Ternyata ya Lose Mega ini hebat ya, dia tidak hanya ngerti bahasa Mandarin, hanya ngerti teknis bahasanya, tapi dia juga mengerti pemahamannya, teologianya kalau dibilang, filosofinya, kebenarannya di balik ucapan itu. Ternyata memang ada makna di dalamnya, dan ternyata kalau diselidiki memang benar Bapak Ibu. Jadi Lose Mega bilang begini, pacai itu kan supaya kamu bisa lebih beruntung gitu ya. Betul ya, nambah, tiba-tiba kekayaan kamu bertambah, kamu bisa cuan semakin besar. Nah, Lose Mega bilang begini, coba ya, contoh orang kalau kerja pegawai atau hamba Tuhan kan kita dapat gaji kan tetap. Sekarang kalau saya bilang pacai ke dia, gajinya mau berapa lagi? Misalnya gaji 5 juta. Ya 5 juta kan? Masa tiba-tiba jadi 10 juta, tiba-tiba jadi 15 juta, tiba-tiba jadi 20 juta? Gak mungkin kan contoh, kecuali mungkin dia korupsi. Bener juga ya. Jadi buat apa kita kasih? Ya supaya kamu berlimpah-limpah, kecuali mungkin dia pedagang. Ya, saya masih ingat waktu itu Lose kasih ilustrasi. Misalnya ya, contoh kan ini orang itu dagang minyak goreng, kan dia sudah stok banyak. Tiba-tiba kan harga minyak goreng itu naik. Apa yang terjadi? Kan dia kayak mendadak. Ya, kan dia nggak buat curang, kecuali ada juga yang curang kan ya, nimbun gitu kan. Nimbun, saya ingat waktu itu Bapak Ibu ketika minyak goreng itu mahal ya, di apa tuh namanya Lulu ya, Lulu di itu. Saya kan nggak ngerti ya, biasa beli minyak goreng ya seperlunya saja kan untuk kebutuhan seminggu.
kok lihat ada ibu-ibu ya, serombongan berapa orang gitu ya, antri. Mereka gantian Bapak Ibu, karena kan dijatah, hanya boleh 2. Jadi mereka bawa anggota keluarga banyak-banyak masuk ke dalam, beli lagi 2, ambil 2, keluar, masuk lagi gitu ya. Sampai stoknya itu sudah nggak ada ya, sudah benar-benar berebutan. Nah itu yang saudara bilang, iya kan kalau pedagang mungkin bisa. Tapi kalau orang kerjanya sudah pas gajinya, mau ada penambahan apa lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita hidup di tengah-tengah dunia ini senantiasa dalam pikiran kita bahwa kita ingin segala berkat itu kemudian terus-menerus bertambah. Kemudian tidak ada dalam kamus kita bahwa itu kemudian berkurang, apalagi kemudian menjadi sukacita. Rasanya nggak mungkin Bapak Ibu. Nah jadi bagaimana dong kita mengartikan ini? Bagaimana kita memahami ini? Bapak Ibu, rahasianya ada di ayat yang 34 bagian yang terakhir. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu. Dari Ibrani pasal 32 ayat yang Ibrani 10 ayat yang ke-34 bagian yang terakhir. Dikatakan di sana bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana orang itu dalam penderitaan bahkan hartanya dirampas, mereka bisa bersuka cita. Bagaimana menerangkannya? Bisa masuk logika kita. Rupanya mereka punya pemahaman bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Itulah Bapak Ibu, sehingga jemaat ini walaupun dalam aniaya, dalam penderitaan, dalam kesusahan, bahkan hartanya dirampas, mereka masih punya sukacita. Bapak Ibu, ini adalah 5 misionaris. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani satu suku yang ada di Ekuador. Masih pedalaman. Ada filmnya, Bapak Ibu, judulnya The End of the Spears. Itu menceritakan kisah nyata ke-5 misionaris, dan semuanya mereka ini belum sempat mereka melayani, baru mereka mau mengadakan pendekatan dengan penduduk lokal yang masih primitif itu, mereka dibunuh Bapak Ibu. Karena memang ada sedikit masalah dalam bahasa, dan juga karena ada orang di situ memfitnah mereka. Dan memang suku itu sangat, ya mereka orang-orang bukan primitif ya, maksudnya ya mereka melihat orang itu ya antara fight atau flight, atau maksudnya bertarung dengan orang atau mereka lari. Ada orang asing masuk, mereka bisa menganggap itu sebagai ancaman, sebagai musuh, sehingga mereka harus bunuh. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu misionaris ini namanya Jim Elliot. Bisa kartu ya, Jim Elliot. Bapak Ibu, salah satu misionaris ini di dalam bukunya, entah ini memang pernah dia katakan atau kalimat ini dikatakan untuk dia, dikenakan untuk Jim Elliot karena dia menyerahkan hidupnya sebagai misioner dan dibunuh oleh suku pedalaman itu. Dia mengatakan kalimat ini Bapak Ibu. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dia katakan, bukanlah kebodohan kehilangan apa yang tidak bisa dipertahankan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Bisa ngerti Bapak Ibu? Bukanlah kebodohan kehilangan apa yang tidak bisa dipertahankan. Ya, karena begini Bapak Ibu, orang tuh menganggap mereka ini bodoh sekali ya. Ngapain ya, masih muda, masih masa depannya masih bagus, ngapain juga mereka tinggal di Amerika, ngapain mau pergi ke suku yang sangat terasing itu untuk memberitakan Injil. Mungkin orang anggap itu kebodohan. Nah, Jim Elliot atau kata-kata ini dikenakan kepada Jim Elliot mengatakan demikian. Bukanlah kebodohan kehilangan apa yang tidak bisa dipertahankan. Bapak Ibu, nyawa kita apakah bisa dipertahankan? Adakah Bapak Ibu, ada kita semua di ruangan ini yang bisa mempertahankan hidup kita? Gak ada Bapak Ibu. Bahkan oleh virus yang kecil saja cukup untuk menghentikan hidup seseorang yang mungkin tadinya sehat walafiat, yang tadinya mungkin olahraga, yang tadinya mungkin menjaga makannya dengan baik, minum vitamin, tapi bisa dihentikan
oleh sebuah virus. Bapak Ibu, hidup ini tidak bisa dipertahankan memang. Sehingga benar kata ini, kalimat ini, bukan kebodohan, kehilangan apa yang tidak bisa dipertahankan. Kita hilang nyawa kita karena memang nyawa kita tidak bisa dipertahankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Keren ya Bapak, saya suka sekali kalimat ini ya, walaupun ada permainan kata di dalamnya. Kehilangan apa yang tidak bisa dipertahankan untuk dapat apa yang tidak bisa hilang. Apa yang tidak bisa hilang Bapak Ibu? Apa yang tidak bisa hilang? Kehidupan kekal yang diberikan di dalam Kristus ketika kita menjadi orang percaya. Bapak Ibu, itu yang tidak bisa hilang. Tidak bisa diambil dari kita. Memang nyawa kita bisa diambil. Sebagai orang percaya kita bisa mengalami penderitaan. Mungkin sampai kita kehilangan nyawa. Tetapi ada yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu apa? Yaitu sesuatu yang tidak bisa hilang. Jiwa kita, keselamatan di dalam Kristus itu yang tidak bisa hilang. Inilah Bapak Ibu rahasia kenapa jemaat di mana surat Ibrani ini ditulis, mereka bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa mereka bisa menghadapi? Mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan walaupun mengalami penderitaan. Yaitu mereka punya ketekunan dan iman. Bapak Ibu, ketekunan itu punya arti berkeras hati, bersungguh-sungguh. Nah ini bisa kita kenakan, misalnya kita mau belajar. Sini kan ada yang masih siswa. Kita mau berhasil, ada dua faktor dia. Pertama yang memang kita punya kemampuan intelektual. Tapi kalau orang pintar juga, malas-malas, nggak tekun, ya pasti nggak maksimal. Ada saya tahu siswa yang nggak belajar bisa dapat nilai bagus, memang dasarnya pintar memang. Tapi ada yang biasa-biasa, bisa nggak dia bisa dapat nilai bagus? Bisa kalau dia tekun. Dia bersungguh-sungguh. Dalam pekerjaan juga sama Bapak Ibu. Dalam usaha juga sama. Saya perhatikan ya, usaha itu berhasil. Kenapa? Sebetulnya bukan karena iklannya banyak, bukan karena faktor itu ya. Saya lihat salah satunya adalah orang itu betul-betul tekun, menekuni usahanya. Nah, kita sudah lihat ya, orang-orang yang bertahan itu di masa Covid ini adalah orang yang betul-betul menekuni usahanya. Nah Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, ketekunan itu sangat penting. Ketekunan inilah yang membuat orang-orang percaya pada waktu itu mereka tetap bertahan. Dan bagaimana mereka punya ketekunan? Karena memang mereka ada iman. Imanlah yang membuat seseorang itu bisa menghadapi penderitaan, bisa menghadapi kesakitan, bisa menghadapi aniaya, dan bisa mengalami kesulitan hidup yang dia alami. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bisa merespon panggilan Tuhan untuk tetap terus melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini slide terakhir saya. Bapak Ibu, yang tadi yang suaminya Jim Elliot meninggal itu, kan biasanya gini ya, kalau suaminya dibunuh, pasti keluarganya trauma. Dalam hal ini istri. Nah dia itu sudah menikah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini yang saya sebut iman, ketekunan dan iman. Istrinya yang bernama Elizabeth Elliot justru tidak trauma dengan peristiwa di mana suaminya dibunuh. Dia pergi ke suku itu, dan memang di film itu dia ada di film itu ya, diceritakan, dan ini betul-betul kisah nyata Bapak Ibu. Tuhan buat mujizat waktu itu, ya. Jadi waktu itu mereka kena satu wabah dan ada yang mati. Mereka ya seperti itu bawa penyakit Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan yang bisa bekerja melalui itu. Akhirnya gara-gara wabah ini suku itu terbuka untuk ditolong. Ya tentunya dengan ada backup dari pemerintah Ekuador. Kemudian salah satunya istri Jim Elliot ini, Elizabeth Elliot, itu masuk ke situ. Dia merawat orang-orang yang sakit pada waktu itu. Kalau nggak salah sakitnya malaria. Dia merawat dengan setia dan dia tinggal 2 tahun bersama dengan suku di pedalaman itu. Dan di dalamnya ada orang yang membunuh suaminya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat dia bisa melakukan ini? Inilah yang disebut dengan iman. Iman melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu.
Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, Ibrani pasal 10 ini sebetulnya mempersiapkan untuk kita mengerti masuk ke dalam Ibrani yang pasal 11. Ayat yang sangat terkenal itu, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, Elizabeth Ellen ini tidak melihat, ya. Mungkin saja dia masuk ke psikologi, bisa saja dibunuh kan ya. Atau mungkin dia bisa mati dengan malaria. Tapi tidak Bapak Ibu, dia 2 tahun kemudian dia keluar dari situ masih dalam keadaan sehat. Dan ya dia sudah menikah lagi, kemudian bisa berkeluarga lagi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Orang percaya tetap bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan. Dan bisa tetap bertekun karena dia punya iman. Imanlah ini yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pasti ada banyak kesulitan hidup yang kita hadapi. Belajar dari jemaat di mana surat Ibrani ini ditulis. Kita ingat Bapak Ibu bagaimana kita pertama kali percaya kepada Kristus. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih menjaga kita. Masih mencukupkan kebutuhan kita. Dan kita akan terus bertekun di dalamnya. Bertekun sampai akhir. Sampai Tuhan memanggil kita. Atau sampai Kristus datang yang kedua kali. Ayat yang 39 ini indah sekali Bapak Ibu. Ayat 38 kan bilang begini. Kita orangku beriman, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi apabila mengundurkan diri. Tapi apakah orang beriman akan mengundurkan diri? Tidak Bapak Ibu. Ayat 39 mengatakan begini. Tapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu, marilah kita menghadapi setiap persoalan, setiap kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia Allah yang memelihara adalah Allah yang setia. Dia akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat ini. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasmi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus menjaga kami, menolong hidup kami, menuntun hidup kami, menerangi jalan kami. Walaupun ya Tuhan, mungkin kami mengalami banyak sekali kesulitan di dalam hidup ini. Bahkan mungkin kami mengalami aniaya, mengalami penolakan karena iman kami. Atau kami juga bergumul ya Tuhan, karena ketika kami percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang dimana kami harus memilih untuk taat kepada Tuhan dan meninggalkan
segala kebiasaan, meninggalkan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Prinsip hidup kami dibenarkan, diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam setiap pergumulan, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang memelihara hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Dan kami sudah belajar itu ya Tuhan dari anak-anak Tuhan. Saudara-saudara seiman kami, baik yang dulu maupun sekarang. Mereka berjuang di dalam iman mereka, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat di dalam setiap pergumulan, baik di dalam kehidupan ini, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam relasi kami di dalam sesama kami di tengah-tengah keluarga. Kami sadar ya Tuhan, kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kiranya Engkau terus akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah sakit pun kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu karena ada di dalam izin dan perkenanan Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja di dalamnya, menguatkan iman kami, menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk gereja di mana kami beribadah, GKI Pos Villa Melati Mas. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama saudara seiman. Mari ya Tuhan, Tuhan eratkan kami. Satu dengan yang lain boleh saling mengasihi, boleh bersinergi, boleh bersama-sama ya Tuhan, dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, sehingga banyak orang yang juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Pakai hidup kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami di masa-masa di mana persiapan ya Tuhan untuk tahun depan akan ada pemilu. Kami percaya pemimpin yang ada di dunia ini, siapapun itu, berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan ada pemimpin yang boleh memimpin dengan bijaksana. Atau mungkin ya Tuhan, ada juga pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya di negara kami, Tuhan boleh mengirimkan banyak pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memikirkan akan kepentingan rakyat banyak, yang menjalankan akan pemerintahan ya Tuhan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya Tuhan, kami yang hidup di dalamnya, kami juga boleh berkontribusi sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Semoga Tuhan yang sangkakan hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini diambil dari kitab Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita menyanyikan pujian persembahan, hidupku ini kuserahkan.
kedua persembahan akan dipimpin oleh Diakon Wisnu. Dan kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami juga memberikan persembahan yang Tuhan juga telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh bersenang di hadapan-Mu Tuhan. Terutama hidup kami ya Tuhan, boleh menjadi persembahan hidup bagi Tuhan. Dan kami boleh hidup Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sekalian, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengutusan Kidung Berkat. Dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya, penginjil Yesus. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh jenak untuk memohon mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Thank you.